Indonesia yang akan musnah apabila submarin nuklear menyerang Presiden Prabowo, mengapa berlembut dengan Malaysia, ya. Ada yang kata ganyang Malaysia, ya. Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia, ya. Saya nak bagi tahu, ya, kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini, ya. Sekiranya berlaku perang, ya, antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarin nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Tu dia, ya. Jangan main-main, ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarin nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia, ya. Jangan silap langkah, ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarin nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia. Ini adalah salah satu netizen Malaysia. Nah, sayangnya video yang sempat di-capture oleh tim ini sudah di private atau sudah dihapus dari akun TikToknya, ya teman-teman semua. Saya sungguh sangat terkejut dengan statement yang dikeluarkan oleh beliau. Saya mau bilang bahwa kami sebagai warga negara Indonesia atau negara Indonesia tidak peduli Anda mau di backing negara manapun, Anda mau dilindungi negara manapun, ya kami tidak peduli. Itu urusan Anda dengan negara yang melindungi atau yang mentandatangani kontrak apa itu kan. Yang jelas di sini adalah kami tidak takut dengan ancaman apapun yang Anda berikan. Karena faktanya adalah kami mendapatkan kemerdekaan kami dengan penuh perjuangan. Sampai di sini saya pikir Anda sudah mengerti apa maksud saya. Kami berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan kami sudah terbiasa dengan yang namanya ancaman, intimidasi, serangan sana sini. Kami sudah dilatih dengan itu. Seharusnya sebagai orang tua memberikan edukasi yang mengejutkan anak-anak muda seperti kami ini, bukan malah memprovokasi. Yang kedua, Anda membuat video itu mengancam. Mengancam karena Anda tahu bahwa Anda di backing oleh suatu negara. Itu Anda salah besar. Anda salah besar. Jangan pikir negara Anda saja yang dilindungi. Negara Indonesia pun dilindungi oleh banyak bangsa. Dan yang ketiga, Anda mengatakan bahwa waduh, kalau ini beneran terjadi, pasti Indonesia akan hancur karena mendapatkan dukungan dari Inggris. Waduh, emang Anda pikir segampang itu menghancurkan negara Indonesia? Oke. Dan emang Anda pikir segampang itu, semudah itu menghancurkan suatu negara, apalagi negara Indonesia? Bos, jangan membuat video-video provokasi seperti itu, bos. Karena Anda tidak tahu kekuatan Indonesia yang sebenarnya. Anda tidak tahu. Anda pikir
kami tidak mendapatkan dukungan. Mungkin kami sudah terbiasa untuk berjuang sendiri. Untuk meraih kemerdekaan kami sudah terbiasa. Untuk fight. Mental kami adalah mental pejuang. Bahkan untuk mendapatkan kemerdekaan kami fight. Meskipun dengan peralatan yang ada, perlengkapan yang apa adanya, kami fight untuk merebut kemerdekaan kami. Sampai di sini, saya pikir kita semua sudah paham. Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United. Sorry Pak Cik, saya stage video awak. Ya. Pak Cik nih, bapak ini adalah orang Malaysia. Bapak ini keberatan masalah orang Indonesia yang buat video ganyang Malaysia. Ini sebenarnya kasus dari penembakan orang Indonesia. Ya, tenaga kerja Indonesia yang katanya masuk ilegal ke Malaysia. Pak Cik ini tak suka orang buat video provokasi. Tapi Pak Cik ini ya buat video sama juga provokasi juga. Malah Pak Cik ini ya provokator. Pak Cik, kalau jadi orang tua tuh Pak Cik ya harusnya menyejukkan Pak Cik, bukan jadi batu api. Pak Cik ini cakap, bapak ini bilang bahasa Indonesia gitu ya. Dia bilang kita itu menyerang Presiden Prabowo, mengapa berlembut dengan Malaysia. Terus dibilang bapak ini, ada kata ganyang Malaysia. Saya tengok siang tadi satu video, kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia ya. Kata bapak ini, ada dia lihat video. Ya, orang Indonesia katanya mau menyerang ke Malaysia. Maksudnya mau ngajak perang sama Malaysia. Terus dia bilang dia nak bagi tahu, dia mau kasih tahu kita nih. Ya, kata dia, ya dia mau ngasih tahu sama orang yang suka buat video. Dibilangnya, ya kan, sekiranya berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia, dia bilang seandainya berlaku perang antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya United Kingdom atau Inggris akan bersama Malaysia. Maksud bapak ini, kalau seandainya terjadi perang antara Indonesia dan Malaysia, ya Inggris akan membantu Malaysia. Pak Cik, kalau nak bercakap tuh Pak Cik, baiklah sikit. Tak kalau nak sampai perang, lepas tu Pak Cik cakap ya Britain, United Kingdom akan bersama Malaysia. Kita orang Indonesia ini bukan penakut Pak Cik. Pak Cik nak bersama siapa pun kita tak kisah Pak Cik. Kita di sini nak cari kedamaian. Kalau Pak Cik nak pancing-pancing, Pak Cik salah orang. Habis itu dibilang bapak ini lagi, ya dia bangga-banggakan tuh. Kata dia United Kingdom dia punya submarine nuklear. Katanya orang Inggris itu akan bantu Malaysia karena orang Inggris itu, United Kingdom itu punya submarine nuklear yang nanti diletak, kata dia, jangan terkejut nanti kita kalau diletak di Selat Melaka. Pak Cik, kita nih Pak Cik tak terperanjat pun. Ya, Pak Cik nak terletak kat Selat Melaka ke, nak letak kat rumah Pak Cik pun kita tak kisah. Pak Cik jangan batu api. Terus kata Pak Cik ni lagi, kan? Dia bilang, dan kalau seandainya ya semua mana-mana negara, ya negara manapun kalau menyerang Malaysia, Malaysia dibantu sama United Kingdom. Ya wajar lah Pak Cik kalau Malaysia dibantu dengan United Kingdom. Asal apa? Malaysia diberi hadiah kemerdekaannya, sementara kami negara Republik Indonesia ini berjuang mengusir penjajah dari negeri kami. Jadi Pak Cik jangan nak tunjuk action, jangan nak gaya-gaya, ya jangan nak belagak. Kalau Pak Cik ingin sangat Malaysia dengan Indonesia berperang, tak payahlah Pak Cik nak suruh orang lain bantu Malaysia. Kami Indonesia tak payah minta bantuan orang Pak Cik. Karena kami di Indonesia ini ya darahnya darah pejuang. Habis itu kata bapak ini lagi, ya kan? Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear UK sudah berada di Selat Melaka. Tak ada orang yang terkejut Pak Cik. Kita tak gentar pun Pak Cik. Terus dia bilang, tuh, tengok Pak Cik kata orang sini. Terus dia bilang Pak Cik ni lagi, bapak ini, jangan main-main ya. Gak ada yang main-main Pak Cik.
Tak ada orang main-main kat sini Pak Cik. Kita semua serius punya orang. Dia bilang Pak Cik, bapak ini lagi, UK dia ada lebih kurang lebih 20 submarine nuklear. Indonesia kena fikir baik-baik. Pak Cik, UK nak ada 200 submarine nuklear pun kita orang tak takut lah Pak Cik. Jadi Pak Cik jangan gertak sambal dengan kita orang. Lagipun Pak Cik jangan jadi provokator. Pemerintah Malaysia tak cakap apa-apa pun Pak Cik. Pemerintah Indonesia tak cakap apa-apa pun Pak Cik. Jadi kalau nak mendamaikan, sebagai orang tua, umur Pak Cik pun dah maghrib, ya, patutnya berkata yang baik-baik, bercakap yang baik-baik, menyejukkan hati, bukan jadi batu api. Patutnya Pak Cik bilang, ya, buat apalah nak ribut-ribut, kasihlah pemerintah yang mengurus ini semua, biar masalah ni clear. Bukan Pak Cik batu api kat sini. Lepas tu Pak Cik tunjuk action pula. Kalau terjadi perang antara Malaysia dengan Indonesia, seolah-olah UK bantu Malaysia letak submarine nuklear. Bang Pak Cik ingat, senang-senang orang nak hantar nuklear pada negara orang. Lepas tu bapak ini bilang lagi, ya kan, kepada video-video yang konon mencetus serang Malaysia, ya, jangan silap langkah, ya. Jangan apa kata bapak ini? Jangan silap langkah, ya. Silap hari nanti Indonesia akan musnah. Aduh Pak Cik. Pak Cik kalau bercakap tu jangan kumur-kumur Pak Cik. Pak Cik bilang jangan silap langkah, ya. Nanti silap hari nanti Indonesia akan musnah. Seperti yang saya bilang tadi Pak Cik, kalau nak bercakap tu fikir dulu Pak Cik. Jangan batu api. Jangan jadi provokator lah. Ya. Pak Cik udah maghrib. Coba Pak Cik bercakap baik-baik. Buat apalah kita nak ribut-ribut, ya. Saling memaafkan. Biarkan pemerintah kita yang bekerja menyelesaikan masalah tenaga kerja Indonesia yang ditembak di Malaysia. Itu namanya orang tua yang baik. Bukan macam Pak Cik ni batu api. Pak Cik pergi masuk S-box lah. Biar sejuk sikit. Jadi tak bercakap sembarangan. Coba seandainya, tu kakak saya cakap, udah Malaysia yang tembak, korang pula tunjuk action kat sini. Kan tak baik. Pak Cik, ya, jangan salahkan negara orang aja. Orang Indonesia datang ke Malaysia, ya ilegal itu. Kalau tak ada penampungnya kat Malaysia, dia orang tak akan datang ke Malaysia. Jadi atur dulu negara awak sendiri, baru awak kondem negara orang. Pak Cik jangan suka-suka cakap silap hari nanti Indonesia akan musnah. Nanti terbalik cakap Pak Cik. Kan tak baik kalau bercakap macam gitu. Ya. Pak Cik bilang lagi kan, apabila Pak Cik cakap gini, silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear UK turut bersama membela Malaysia. Berarti maksud Pak Cik, kalau seandainya terjadi perang antara Indonesia dengan Malaysia, submarine nuklear UK datang bantu Pak Cik, ya, nak habiskan Indonesia. Kalau mimpi jangan kelamaan Pak Cik, bangun Pak Cik, ya. Lagipun kalau nak bercakap tu sebagai orang tua yang umur pun dah maghrib, cakap yang baik-baik saja, yang menyejukkan hati. Jangan jadi batu api. Jadi batu ais Pak Cik. Jadi tak ada keributan. Orang Malaysia pun banyak yang cuap-cuap kat TikTok Pak Cik, kat media sosial yang mengkondem Indonesia. Jadi samalah tu. Tiap-tiap negara mesti ada provokatornya. Contohnya Pak Cik sendiri. Banyak lagi rakyat Indonesia ini yang menginginkan kedamaian antara Indonesia dan Malaysia. Kita negara tetangga. Harusnya seperti itu Pak Cik bercakap, karena Pak Cik udah ada umur. Pak Cik, ya? Apa yang dipaparkan oleh ibu ini sangat-sangat jelas sekali teman-teman semua. Dan saya sangat-sangat setuju dengan apa yang dijelaskan oleh ibu ini tentang video yang dibuat oleh bapak ini. Bapak yang sudah berumur ini. Pesan yang saya sangat tangkap adalah dari penjelasan ibu ini,
Yang pertama adalah Indonesia tidak takut. Yang kedua adalah Indonesia tidak peduli. Mau didukung negara manapun, itu urusan pribadi. Tapi jangan pernah mengancam atau mengintimidasi negara Indonesia. Karena negara Indonesia berdaulat atas negaranya sendiri. Jika ancaman itu datang, masyarakat Indonesia akan bertindak. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan, ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka tidak bukan, mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya. Ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan, sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan? Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia? Kita kena ambil kira dengan ancaman Sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Nah, sampai di sini kalian paham kan apa yang saya maksudkan? Bahwa mau pemerintah Malaysia maupun pemerintah Indonesia itu tidak memikirkan hal-hal seperti ini. Karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara kedua negara ini, perang bukanlah solusi yang baik. Perang bukanlah solusi yang baik untuk mengatasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak mendapatkan keuntungan, mendatangkan keuntungan sama sekali, tidak ada. Yang ada adalah menciptakan suatu trauma mendalam dan menyebabkan kerugian yang sangat hebat sekali untuk kedua negara ini. So, pesannya adalah sebagai warga negara maupun di Malaysia maupun di Indonesia, tetaplah menjadi warga negara yang baik dan memberikan dukungan yang terbaik untuk kedua negara ini masing-masing. Jangan mengadu domba atau membuat sesuatu yang jangan membuat hal-hal yang mengacaukan visi misi kedua negara ini untuk menjadi negara yang baik ke depannya.